Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Semua pasti sukacita. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan sehingga kami dapat bersama-sama belajar dari Impact Kids pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami juga dapat mengenal Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh dan kami dapat memberitakan akan kasih Tuhan juga kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Nah, untuk mengingatnya kita baca sama-sama yuk. Dari kitab Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Matius 5 ayat 13 kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah, maksudnya apa nih ya? Nah, garam itu bagaimana rasanya? Ya, asin. Tuhan memberikan rasa kepada kita. Tuhan memberikan pengaruh yang baik apabila kita hidup di tengah-tengah teman-teman kita. Apabila kita mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan bisa memberi rasa kepada teman-teman kita. Rasa asin yang mungkin mereka bisa rasa, ternyata teman kita ini adalah orang baik karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita hari ini adalah orang Kristen yang asin. Apa itu ya orang Kristen yang asin? Nah, kita boleh buka dulu satu lagi ya dari kitab kita, dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Supaya kita lebih mengerti maksud Tuhan lagi, kita baca lagi ya, Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Cerita hari ini tadi tentang orang Kristen yang asing. Ada satu anak laki-laki sedang sarapan dengan papa mamanya. Ketika dia makan, enak sekali nih mah hamnya. Daging ham ini kesukaan aku, rasanya asin, enak sekali. Lalu papanya berkata, sama-sama. Loh, kok papa yang bilang terima kasih? Kan yang masak mama. Ya, kata papanya. Papa juga ambil bagian deh sedikit. Bilang terima kasih, sisanya boleh buat mama. Loh, emangnya papa juga ikut menjaga? Iya, emangnya papa seorang satpam menjaga daging ham ini? Bukan, mereka tertawa bersama-sama. Maksudnya, papa juga tadi ikut membantu ketika mama membuat daging ini menjadi lebih enak. Papa memberi rasa kepada daging ini, yaitu memberi garam. Di dalam Alkitab dikatakan ya, ya Pak, ya Ma, bahwa kita, anak-anak Tuhan, adalah garam dunia. Kata papanya, iya, kamu harus seperti ham ini. Kamu harus ada rasanya asin. Apa? Maksudnya aku jadi ham? Bagaimana sih Pak maksudnya? Wah, Nathan tidak mengerti dan bertanya kepada papanya. Ya, di dalam Alkitab tadi sudah dikatakan bahwa kita adalah garam dunia. Nah, kalau garam tidak ada rasanya bagaimana? Pasti dia akan menjadi tawar. Dan apa tadi di Alkitab dikatakan? Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maksudnya, kata papanya, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, nah orang-orang di sekitar kita harus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita malah menjadi anak-anak yang malah membuat mereka menjadi lebih tidak baik. Seperti apa misalnya Pak? Kata anak. Ya, mungkin ketika mungkin kalian suka menyontek ya kalau lagi ulangan. Ya kadang-kadang sih Pak, tapi aku sih tidak sering, kata anaknya. Ya, ketika temanmu mengajak ikut menyontek ataupun kamu memberitahu jawaban kepada mereka, mereka mungkin bisa melihat kamu. Ketika kamu mengatakan, tidak, saya tidak boleh menyontek karena saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman di sekitar kalian mungkin bisa merasakan seperti itu. Bahwa ketika kalian mengatakan tidak untuk sebuah hal yang tidak baik, untuk melakukan hal yang berdosa, mereka bisa melihat bahwa kalian anak-anak adalah anak yang percaya kepada Tuhan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kita mau membuat orang lain bisa melihat kasih Tuhan.
di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menjaga agar kita tidak menjadi rusak. Tapi bagaimana ya Pak, kata anaknya, dunia ini sudah rusak. Apakah kita harus menjaganya supaya tidak rusak? Kayaknya sudah tidak ada harapan lagi Pak. Lalu papanya berkata, tidak, ada harapan. Harapan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberi hikmat kepada kita agar kita dapat melakukan hal-hal yang bagaimana? Yang baik, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau begitu kita menjadi orang Kristen yang asin ya Pak ya. Betul sekali kata papanya. Lalu anaknya itu mulai kehausan. Pak bisa tolong ambilkan minuman itu? Lalu papanya mulai mengambilkan minuman dan dia mulai minum. Kayaknya saya terlalu banyak nih makan ham ini sehingga saya merasa haus. Betul sekali kata papanya. Ketika kita makan terlalu banyak garam, kita akan merasa haus. Kata anaknya. Sepertinya dari obrolan kita tadi Pak, bahwa kita harus membuat orang lain merasa haus. Karena kita adalah orang Kristen yang asin. Kita mau membuat orang lain di sekitar kita agar haus akan kasih Tuhan Yesus. Betul sekali kata papanya, kamu anak yang pandai. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak adalah anak-anak orang Kristen yang asin? Apakah anak-anak sudah menyebarkan rasa asin itu kepada teman-teman di sekitar kita? Ataukah kalian sudah membagikan kasih itu kepada teman-teman kita yang mungkin merasa, kok aku tidak merasakan kasih Tuhan? Nah, mulai saat ini kita mau menjadi orang Kristen yang asin, supaya orang-orang di sekitar kita merasa haus dan ingin mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Mau ya kita menjadi anak-anak seperti orang Kristen yang asin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami agar kami dapat memberikan rasa kepada teman-teman maupun orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, agar kami dapat terus memberitakan kasih Tuhan, baik kepada teman-teman kami maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.